Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Weekly Sentiment yang akan membahas mengenai prospek dan perkembangan dari sektor komoditi. Pergerakan komoditi dalam sepekan terakhir terpantau masih mengalami pergerakan negatif, bahkan pada pergerakan minyak mentah masih berada pada level terendah untuk tahun ini pada kisaran level antara 92 sampai dengan 93 dolar per barrel. Kondisi yang lebih baik datang dari emas di mana awal pekan ini sempat mengalami rebound yang cukup signifikan meskipun pada hari ini kembali mengalami koreksi. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor fundamental yang mengaruhi pergerakan minyak mentah dan emas, langsung saja kita lihat. Pada faktor positif, tidak berapa banyak faktor positif yang datang pada pekan ini. Ada dua faktor positif yang cukup mendorong pergerakan minyak mentah dan emas. Salah satunya ialah adanya pernyataan dari Perdana Menteri China Wen Jiabao yang kemarin menyatakan bahwa pemerintah China akan tetap berkomitmen keras dalam memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonominya sampai dengan akhir tahun ini. Hal tersebut memberikan sentimen positif terhadap perdagangan komoditi di mana China merupakan konsumen dan importir komoditi terbesar di dunia untuk saat ini. Faktor positif yang kedua datang dari Uni Eropa di mana pasar menyambut positif terhadap ekspektasi dari pertemuan Uni Eropa yang akan diselenggarakan pada akhir pekan ini. Hal tersebut datang dari adanya sinyalemen bahwa Uni Eropa akan segera meluncurkan paket kebijakan terbaru dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian di kawasan tersebut. Sedangkan pada faktor negatif, adanya spekulasi dicabutnya sanksi Iran terkait dengan adanya faktor dari gagalnya atau tidak berhasilnya sentimen terhadap tuduhan proyek nuklir yang ada di negara tersebut. Hal ini memberikan sebuah kelonggaran terhadap faktor pergerakan minyak mentah di mana sebelumnya sanksi terhadap Iran terkait dengan adanya proyek nuklir di negara tersebut cukup mendorong pergerakan minyak mentah sampai dengan level 109 dolar per barrel. Sedangkan faktor negatif yang kedua datang dari pergerakan mayoritas bursa saham global yang sejak perdagangan Senin kemarin mengalami pergerakan yang negatif, bahkan pada beberapa bursa di Asia masih mengalami pergerakan yang cukup negatif seperti pada pergerakan di indeks Korea maupun di indeks Hang Seng. Analisa teknikal pada pergerakan minyak mentah sampai dengan hari ini mengalami pergerakan yang negatif. Bahkan pada data relatif strength index, pergerakan minyak mentah masih stabil di kisaran antara level 30 sampai dengan 40. Hal ini memberikan sinyalemen bahwa pergerakan logis bagi pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini masih akan bergerak di kisaran negatif di antara level 92 sampai dengan 94 dolar per barrel. Sedangkan pada analisa teknikal emas, kondisinya mengalami koreksi setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan level 1.680 dolar per troy ounce, namun pada hari ini merosot sampai dengan level 1.580 dolar per troy ounce. Kisaran logis bagi pergerakan emas sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan masih stabil pada pergerakan terbatas antara level 1.570 sampai dengan 1.590 dolar per troy ounce. Merangkum antara faktor fundamental dan faktor teknikal, maka untuk pergerakan minyak mentah pada tabel sentimen akan bergeser ke kiri di mana faktor bearish pada sisi fundamental masih sangat signifikan terjadi. Kisaran level negatif pada faktor fundamental masih cukup menekan faktor teknikal yang secara pergerakan relatif cukup positif dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan pada pergerakan emas pada tabel sentimen kondisinya cukup positif di mana pergerakan fundamental maupun pergerakan teknikal sama-sama mendukung pergerakan positif pada level 1 pada sisi bullish baik fundamental dan teknikal. Sedangkan komoditi lainnya terkait dengan pergerakan negatif pada emas dan minyak mentah juga terjadi pada komoditi pangan. Salah satunya ialah jagung. Pergerakan jagung pada beberapa hari terakhir mengalami pergerakan yang negatif bahkan sampai merosot ke level terendah pada 2 bulan terakhir. Level 6,02 dolar per basel memberikan sinyalemen bahwa pergerakan jagung sangat mengalami tekanan terkait dengan adanya spekulasi kenaikan pasokan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini diprediksi akan berlanjut di mana pergerakan negatif pada komoditi pangan tak terkecuali pada jagung masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Data RSI bahkan
merosot tajam sampai dengan level 30 dan memberikan sentimen negatif bagi pergerakan jagung dan diprediksi akan bergerak logis pada kisaran antara 6,0 sampai dengan 6,3 dolar per basel. Demikian penjelasan dari saya mengenai prospek pergerakan pada sektor komoditi, baik pada pergerakan emas, minyak mentah, maupun jagung. Sampai jumpa minggu depan pada segmen Fibis Weekly Sentiment pada sektor komoditi. Salam Fibis.